Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Jadi boleh. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat Gimana pagi, kabarnya? Bapak. Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Amin. Nikmat sehat itulah yang kita harapkan. Dengan nikmat sehat itu kita bisa berkumpul di dalam ruangan ini untuk melanjutkan proses pembelajaran kita ya. Jadi untuk selanjutnya mengawali pertemuan kita, marilah kita berdoa Aku udah mulai pertama. sehat, Pak. Jadi kepada Ananda Andika Putra untuk memimpin doanya. Silakan. Marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah. Amin. Berdoa selesai. Oh, terima kasih. Dengan adanya kita berdoa pada pagi hari ini, semoga apa yang kita pelajari diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada materi sebelumnya kita telah belajar tentang menolong orang lain ya. Nah, semoga kita dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini harus tetap kita praktekkan. Jadi untuk pertemuan kali ini yaitu materi pembelajaran kita yaitu tentang munafik. Sudah dengar itu apa? Itu munafik. Sudah pernah dengar anak-anak? Pernah, Benar, Pak. Kak. Nah, coba kita amati gambar ini. Menurut pengamatan kita masing-masing. Jangan takut ya. Silakan. Nah, gambar apa ini? Gambar Anjing. segala dengan manusia. Nah, ya, bagus. Ada yang lain, silakan. Ada yang lain? Manusia bermuka dua. Ya, betul. Ada yang lain, silakan. Manusia berkepala serigala. Oke. Jadi ini menggambarkan orang-orang munafik, manusia bermuka dua. Ya, boleh dikatakan lain di mulut, lain di hati. Di depan kita dia berkata A misalnya, tapi di belakang kita dia berlain lagi. Jadi tidak bisa dipercayai ya. Kita lanjut. Nah, ini ada tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Ini penting ya. Jadi yang pertama, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri munafik dengan baik. Jadi kita semuanya dapat menjelaskan ciri-ciri munafik. Kemudian yang kedua, membuat paparan mengenai ciri-ciri munafik dengan baik. Kemudian tujuan yang ketiga, yaitu siswa dapat menunjukkan sikap toleran dan simpati dengan dilandasi pemahaman akidah yang kuat sebagai cermin dari iman kita. Jadi ini ketiga ini menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, kita lanjut. Sebelum melanjutkan pembelajaran kita, coba kalian jawab pertanyaan dari Bapak ya. Jangan takut jangan takut salah ya. Yang jelas dijawab ya. Ini yang pertama yaitu apa yang kalian rasakan jika ada teman yang ingkar janji? Apa yang kita rasakan itu? Saya, Pak. Nah, boleh. Apa? Saya Andika, Pak. Ya, silakan. Rasanya sakit sekali, Pak. Nah, ya bagus. Ada yang lain, silakan. Nah, saya Pak, Nah, oke. kalau bagi saya merasakan Pak apabila didustai seseorang atau ingkar janji itu saya merasa sangat tersinggung Pak. Saya tidak lagi percaya sama orang itu Pak. Nah, ya bagus jawabannya. Ada lagi, silakan. Kalau tidak ada, jadi jika ada teman kita yang ingkar janji, tentu kita
apa yang disampaikan oleh Ananda Andika Putra dan Sarmadi itu sangat bagus sekali. Juga tentu kita bersedih, kecewa kan, sakit hati, tidak senang kan. Jadi banyak sekali itu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang kalian rasakan ketika berbuat atau berkata jujur? Apa yang kita rasakan? Tenang, Pak. Ya, Pak. Perasaan ya. tenang, Pak. Ya, bagus. Ada yang lain, silakan. Merasa tentram, Pak. Oke, Ya. bagus. Merasa tenang dan nyaman, Pak. Oke. Ya. Jadi jawabannya semuanya sangat bagus sekali. Tentunya kita merasa gembira kan, merasa senang, merasa berbangga diri misalnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita masuki tentang ciri-ciri orang munafik. Jadi kita semuanya harus tahu. Ini ada ciri-ciri orang munafik. Nah, dalam gambar ini secara garis besar itu ada 3. Yang pertama yaitu ada ciri-ciri munafik itu bohong. Kemudian tak ingkar janji. Khianat. Itu ada 3. Coba LP Sestra tolong bantu saya baca. Baik, Pak. Ciri-ciri munafik itu ada 3. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Yang pertama, apabila berkata, maka ia berkata bohong atau dusta. Yang kedua, jika berbuat suatu janji atau kesepakatan, dia akan mengingkari janjinya. Yang ketiga, bila diberi kepercayaan atau amanat, maka ia akan mengkhianatinya. Ya, Pak, bagus. sudah. Ya, terima kasih. Bagus sekali. Jadi, sudah dibacakan oleh teman kalian tadi, yaitu ciri-ciri munafik itu ada 3 yang perlu kita ingat. Yang pertama, apabila berkata, maka ia berkata bohong atau Ya, dusta. dusta. Misalnya, dia sudah berjanji, sudah berkata dengan kita bagus-bagus, tapi di belakang kita itu lain lagi. Berarti di tempat kita dia berkata lain, di Sebentar, lain, Pak. oke, di lain hari dia lain lagi. Kemudian yang kedua, jika membuat suatu janji atau kesepakatan, dia akan mengingkarinya. Jadi hati-hati, jika kita berjanji hendaknya harus kita tepati. Takut-takut kalau kita tidak menepati, tentu kita mengucapkan insya Allah misalnya. Jadi seandainya tidak ditepati, kita sudah mengucapkan insya Allah. Dan juga apalagi zaman sekarang ini sudah canggih, sudah ada HP kan, ada WA. Jadi kalau kita tidak bisa menepati janji, kita telepon atau kita WA-kan sama teman kita ya. Kemudian yang ketiga, bila diberi kepercayaan atau amanah, maka ia akan mengkhianatinya. Contohnya, misalnya, kalian misalnya ditunjuk atau diamanatkan sebagai ketua kelas. Jadi, tetapi kalian tidak mengikuti aturan yang berlaku. Kita gunakan wewenang kita tidak sesuai dengan topaksinya. Itu contohnya. Oke. Nah, ini ada bahaya orang munafik. Orang yang munafik adalah orang yang dalam hati mereka ada penyakit. Lalu penyakit itu terus bertambah. Ini bahaya. Contohnya misalnya tetap bertambah orang. Kita lihat dari gambar ini. Di depan kita dia berkata bagus, tapi di belakang kita dia berkhianat. Orang munafik seperti ini boleh dikatakan istilah sekarangnya SMS ya, ya anak-anak sekalian. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ini bahaya munafik. Kemudian yang kedua, yaitu orang munafik adalah orang yang membuat kerusakan di tengah masyarakat, tapi tidak mengakuinya. Sepertinya dia di tengah masyarakat, di dalam keluarga,
di dalam Itu. kelas misalnya. Dia sudah jelas-jelas melakukan kesalahan, tetapi dia tetap tidak mau mengakuinya, padahal sudah jelas. Nah, kemudian yang ketiga, orang munafik dibiarkan oleh Allah terombang-ambing dalam kesesatan. Ini sudah jelas, orang munafik itu dibiarkan oleh Allah dalam kesesatan, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia misalnya, Kan lagi penjelasan ke itu dilihat tayangan dia ya. di Dia dunia akan tapi misalnya jawaban. orang tidak percaya. Teman-teman kita tidak percaya lagi kepada kita karena orang sudah tahu kita ini adalah munafik, pembohong. Orang tidak percaya lagi pada kita. Di akhirat sudah jelas dimasukkan ke dalam neraka. Itu bahaya munafik. Semoga kita semuanya ini tidak termasuk dalam golongan orang munafik ya. Semoga kita dapat menjauhi sifat-sifat munafik. Kemudian ini sudah jelas ada dalil. Nah, ini ada dalil tentang tanda-tanda orang munafik. Ananda Sarmadi, siapa? Oke Pak, saya coba. Ya, Ayatul munafiki salah satu iza hadasa kazaba wa iza wa'ahda ahlafa wa iza tu'mina khana. ya, bagus sekali kepada Ananda Sarmadi sudah membacanya. Sudah fasih membacanya ya. Terima kasih. Jadi tanda-tanda orang munafik juga sudah ditegaskan dalam hadis Nabi, yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini hadis sahih, anak-anak sekalian. Nah, yang artinya tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika berbicara, dia berdusta. Jika berjanji, dia mengingkari. Apabila dia diberi amanah, dia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadis sahih. Jadi sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut atau kita masuki diskusi kelompok ya. Yaitu menyelesaikan tugas kelompok tentang munafik dan ciri-ciri munafik. Ini saya bagi kelompoknya ya. Untuk kelompok pertama yaitu Murlisni, Rahmi, LP Sustra. Tolong diingatkan, itu kelompok pertama. Kemudian untuk kelompok kedua, yaitu Hadijah, Ananda Andika Putra, Siapa? ya, Ermawati, Depi Kurniawati. Jadi kelompok kedua itu 4 orang. Kemudian kelompok ketiga, Ili Suswita, Agus Tilawati, Sarmadi. Nah, sudah ingat semuanya kelompoknya masing-masing? Sudah ingat kelompoknya anak-anak sekalian? Ingat, Sudah, Pak. sudah. Ingat, Pak. Nah, jadi setelah berdiskusi kelompok kepada masing-masing nantinya kelompok agar dapat menyampaikan hasil diskusinya. Jadi untuk menampilkan diskusinya untuk kelompok 1 yaitu Ibu Murlisni nantinya ya. Yang kedua, kelompok 2 yaitu Andika Putra dan kelompok 3 Sarmadi. Silakan berdiskusi ya dengan baik. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, silakan bagi yang sudah ini ada 3 kelompok. Kita mulai dari kelompok mana yang dulu? Kita sepakati dulu ya. Kami belum, Pak. Baru Belum masuk, siap, Pak. Pak. Izin Belum tadi. siap, Belum Pak. siap, Kami Pak. masih diskusi. Nah, ya, silakan. Atau sistem acak aja ya. Bapak sebutkan kelompoknya, baru kelompok itu yang dulu ya. Nah, baik. Kepada kelompok 2, saya untuk pertama yaitu kelompok 2 yaitu kepada
Andika Putra untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Terima kasih Pak. Di sini dari kelompok kami itu menjelaskan tentang munafik. Di sini kelompok kami dapat kami tulis munafik adalah orang yang lain pembicaraan dan lain perbuatan. Dan ciri-ciri munafik itu Pak ada 3. Yang pertama, bila berbicara dia berbohong, berjanji. Dia ingkari, diberi amanah, Izin tidak dulu, Pak. Dipanggil Ibu. tidak ditunaikan Pak. Itu Pak karena di kelompok kami. Oke, terima kasih. Kita beri A+ untuk kelompok 2 yang telah memaparkan hasil diskusinya. Baiklah, untuk selanjutnya kelompok 3 ya. Kita beri kesempatan untuk kelompok 3 membacakan hasil diskusinya. Yaitu kepada Ananda Sarmadi dari kelompok 3 maju ke depan untuk menampilkan diskusinya. Silakan. Belum siap, Pak. Oh, oke. Pak, saya izin sebentar Pak, mau ke WC. Ya, ya ada, Pak. Ya. Ada atau kelompok 1 yang duluan? Nah, Belum, Pak. Nah, kelompok 1 yang duluan tampil itu Pak, kami sudah, Siapa Pak. dulu ya, Pak? ya, tidak masalah. Munafik itu, Pak, orang Ya. yang suka ingkar janji, Pak. Yang Oke. selalu berjanji itu tidak ditepati, Pak. Ya. Terus dikasih kepercayaan, dia berkhianat, Pak. Gitu, Ya. Pak. Oke, terima kasih dari kelompok 1 yang telah memaparkan hasil diskusinya sangat bagus sekali. Kita beri A+ untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, untuk terakhirnya yaitu yang menyampaikan hasil diskusinya yaitu kelompok 3 lagi ya, kelompok terakhir. Ya, Pak. Itu akan disampaikan oleh Ananda Sarmadi untuk maju ke depan memaparkan hasil diskusinya. Silakan. Nah, terima kasih kepada Bapak Guru yang kami hormati dan teman-teman yang kami hargai. Adapun hasil daripada diskusi kelompok kami 3, yaitu tentang munafik. Adapun ciri-ciri orang yang munafik itu, dia berkata selalu apabila berkata dia selalu ingkari, berdusta, dan apabila berjanji selalu dia ingkari, dan apabila diberi amanah seperti ketua kelas kita diberi amanah untuk memimpin kelas kita tidak dilaksanakan tugasnya atau dihianati. Itu pendapat kami, Pak. Oke. Oh, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah memapar hasil diskusinya. Kita beri A+ untuk kelompok 3. Jadi untuk kesimpulan dari hasil diskusi kita pada pagi hari ini juga apa sudah dipaparkan oleh kelompok-kelompok, yaitu ada 3 kelompok sangat bagus sekali, sangat baik sekali. Kemudian Lagi lemak ya, kita dulu kuliah. dapat kita simpulkan bahwa kesimpulan dari Kalau materi pembelajaran kita pada Mekah tahu gue. pagi hari ini dengan memahami sifat munafik diharapkan kita dapat lebih waspada dan berusaha untuk menjadi pribadi yang jujur dan konsisten dalam perilaku sehari-hari. Jadi kita harus dapat menjauhi dari sifat-sifat munafik itu tadi, yaitu ada 3 ya. Oke. Baiklah, pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang sholat Jumat dan salat duha dan salat tahajud. Nah, jadi untuk gambarannya pertemuan berikutnya kita akan
belajar tentang materi sholat Jumat, sholat duha, dan sholat tahajud. Berarti kita Nah, mau itu keluar kelas, nah. perlu dibaca-baca di rumah ya anak-anak sekalian. Ya. Ya, Pak. Ini Pak. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Kasih, Pak. Oke.